Silakan masuk. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mbak, siapa ini? Selamat pagi, Bu, dengan Pak Nova. Mbak Nova sekarang udah di kelas berapa? Saya di kelas 9. Di kelas 9. Tadi Mbak Nova dari kelasnya apa sih? Tadi saya naik sepeda sendiri. Kemana Mbak Nova bekerja di sini? Jauh, kira-kira 17 menitan. Di mana Mbak Nova? Di daerah itu loh, Bu, Surabaya Pusat itu loh, Bu, yang belakangnya TP itu loh. Saya juga suka. Aku itu sering juga ya dari TV-nya. Ya, Kedatangan Mbak Nova ini ingin konsultasi ke Ibu atau mungkin Mbak Nova ingin ada yang ditanyakan ke Ibu? saya ingin konsultasi. Jadi Mbak Nova kesini ingin konsultasi berarti konseling ya? Ya, Mbak Nova konseling ya Ibu. Jadi aku mau tanya nih, konseling Mbak Nova sekarang ini pertama atau mungkin udah kesekian kalinya? Yang pertama, Yang pertama berarti sama Mbak Nova langsung buka daftar belum konseling ya? Nah, jadi kemudian sekarang saya rasakan kalau tentang konseling itu konseling ini seperti bantuan yang diberikan kepada Ibu untuk Mbak Nova untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dialami Mbak Nova. Jadi nanti kalau misalnya Mbak Nova ada kita sama-sama bisa mencari solusi bersama-sama, Mbak Nova bisa terbuka untuk bercerita ke Ibu. Karena yang sudah di ini sudah ada akses di mana akses yang ada di konseling itu asas kerahasiaan. Jadi Mbak Nova bisa terbuka ke Ibu tanpa takut Ibu ceritakan ke orang lain, baik itu menurut Mbak Nova ataupun tanpa dari Ibu. Jadi Mbak Nova tenang aja. Proses itu ada akses keterbukaan. Nah, akses keterbukaan ini dibayangkan Mbak Nova menceritakan semua yang Mbak Nova alami, agar kita bisa sama-sama menceritakan masalah Mbak Nova secara runtut dan dengan selesai dengan baik sesuai yang Mbak Nova inginkan dan sesuai teknik-teknik yang ada di konseling. Apakah sudah dipahami Mbak Nova? sudah dipahami. Mungkin Ibu karena kita lagi merasakan kebutuhan sama Mbak Nova, mungkin Mbak Nova bisa menceritakan apa yang sekarang Mbak Nova alami. Baik, jadi Bu, kayak saya akhir-akhir ini tuh banyak pikiran, Bu. Jadi itu membuat saya kayak kehilangan motivasi belajar. Kayak saya itu nggak punya keinginan untuk belajar karena saya tuh lagi banyak pikiran, Bu. Kalau aku boleh tahu bisa Mbak Nova ceritakan kalau tidak pikiran basic itu seperti apa? Banyak pikiran saya tuh kayak ini, Bu. Kayak orang tua saya itu kan lagi kayak apa ya, di masa kayak Bu, masa kayak sampai-sampai dulu lagi apa, lagi dengan pengaruh ya Bu. Nah, yang menyebabkan pengaruh jadi ekonomi jadi kurang stabil gitu loh, Bu. Itu jadi itu yang membuat saya kayak pikiran kayak untuk belajar itu karena memiliki pikiran seperti itu. Berarti tadi yang Mbak Nova itu merasa pikirannya karena masalah ekonomi di rumah. Kalau boleh tahu Mbak Nova ini berapa bersaudara? Saya 3 bersaudara. Mbak Nova anak pertama atau yang berapa? Anak pertama. Mungkin selain tadi ekonomi yang Mbak Nova tadi masih belajar ya, mungkin apakah ada hal-hal yang mengejar dari Mbak Nova atau mungkin Mbak Nova merasa sedih atau mungkin cuma sekedar kayak bingung gitu, nanti orang tua saya masih sanggup bayar biaya saya atau mungkin seperti itu. Iya sih, lagi bingung aja, Bu. Jadi perasaan jadi Mbak Nova ini cuma masih bingung soalnya perkara yang dimulai tadi itu. Tapi Mbak Nova yang tahu masalah ekonomi itu orang tua cerita atau mungkin Mbak Nova tidak sengaja dengar dari orang tua.
kayak ternyata kayak gini ya namanya gitu. Kalau tahu adik-adik Mbak ini ikut kelas berapa aja? Ada yang kelas 3 SD, terus ada yang kelas 5 SD. Nah, jadi pikiran-pikiran Mbak terkadang ketika anak sama di lingkungan di depan dan atas masa ekonominya dari orang tua di rumah, mungkin di sekolah kan Mbak Eva merasa motivasi belajarnya Mbak Eva itu rendah, belajar Mbak Eva itu lagi males ya, karena masalah di rumah. Nah, mungkin dari faktor temukan Mbak Nova, apakah mungkin ada hal-hal yang Mbak Nova kurang nyaman atau mungkin Mbak Nova takuti sehingga Mbak Nova itu harus belajar gitu ketika di sekolah? Iya Bu, ada kayak sebenarnya kalau dari teman kita itu ada yang jahat, ada yang baik ya Bu. Kalau saya kayak ada teman dekat gitu, teman dekat itu kayak baik sama saya. Jadi kalau yang nggak kenal, yang kayak nggak deket banget itu ya biasa aja, itu ya udah biasa gitu. Tapi yang masalahnya itu kayak ya ini cuma pikiran saya aja yang kayak pikiran negatif gitu. Pikiran negatif itu yang buat saya kayak hilang motivasi untuk belajar, karena saya udah gak fokus gitu loh. Pikiran saya udah gak fokus, gak bisa mikirin belajar lagi gitu. Tapi orang tua saya tuh gak tahu kalau saya lagi mikirin ini gitu. Nah, selain tadi karena Mbak Nova merasa bingung, apa Mbak Nova juga masih sedih, mungkin Mbak Nova memikirkan selain memikirkan depan mungkin ada hal-hal yang lain yang mungkin Mbak Nova khawatirkan. Yang saya khawatirkan sih yaitu besok kalau misal saya mau kerja gitu ya, bukan saya masih kelas 9 gitu, tapi kayak kan saya nggak pertama Bu, saya jadi bukan kayak adik-adik saya itu pasti kayak berkacanya pada saya. Kalau saya nggak jadi orang sukses, nggak berusaha, kurang berusaha, nanti adik saya gimana gitu. Jadi saya tuh kayak usaha apa yang harus saya lakukan supaya saya tuh bisa jadi orang sukses gitu. Sementara di sini dia mesti kayak kesusahan ekonomi gitu. Ini apa yang Mbak Nova khawatirkan, Mbak Nova bingung dan merasa itu tuh secara tidak langsung merasa membebani pikiran Mbak Nova ya dan permasalahan yang ada di rumah. Nah, itu tahu mungkin di kelas itu ada yang kurang nyaman atau mungkin guru-guru yang mengajar ternyata sering mengajar juga sering mengajar pelajaran, namun Mbak Nova belum pernah mendengar itu yang Mbak Nova malas belajar. Apakah ada seperti itu atau dari faktor tertentu Mbak Nova yang ternyata suka mengajar yang berakhir Mbak Nova jadi malas belajar soal nanti nilainya semua, apa ada seperti itu? Kalau dari faktor teman-teman kayaknya sih nggak ada buat, karena teman-teman itu kayak sorry gitu loh, buat kalau ada yang susah itu dibantu gini, kalau gurunya sih baik-baik gitu. Cuma yang pikiran saya aja yang kayak menghancuri gitu loh, kayak nanti kamu gimana, nanti kamu gini kayak ada yang bisikin gitu loh. Saya mau ambil lakukan Nova tadi bingung ataupun hal yang mengganggu Mbak Nova sehingga membebani pikiran Mbak Nova untuk fokus belajar, dan itu membuat Mbak Nova motivasi belajar Mbak Nova itu rendah. Nah, jadi sini di konseling Ibu akan menyelesaikan permasalahan Mbak Nova ini dengan teknik emosi fokus terapi. Nah, teknik ini berfokus sama emosi Mbak Nova tadi, seperti emosi Mbak Nova merasa takut, merasa bingung, ataupun emosi-emosi Mbak Nova lainnya yang mungkin belum diceritakan sama Ibu. Dan mungkin jika permasalahan ini kita belum menyelesaikan ini, Mbak Nova bisa mengonsultasikan Ibu. Kita akan lanjut ke hari berikutnya ketika Mbak Nova mengalami keluhan yang sama ataupun ada permasalahan seperti ini yang belum terselesaikan. Mbak Nova bisa konsultasi Ibu di lain hari, ataupun besok Mbak Nova sebenarnya juga bisa. Nah, jadi kita mulai
itu Bu, mau ujian. Ketika saya punya pelajaran yang saya sukai, belajar yang saya sukai, saya senang. Jadi kalau misalnya ada pelajaran yang kita sukai, Bapak akan merasa semangat dan merasa sukarela atau senang ya dengan pelajaran seperti itu. Nah, dari situ kita udah bisa melihat kalau Bapak itu sebenarnya ada motivasi yang tadi Bapak merasa rendah karena dari kita ini. Tapi sebenarnya kalau misalnya Bapak dihadapkan sama pelajaran-pelajaran yang kita sukai, Bapak akan dengan senang dan sukarela ya bekerja dari ini. Nah, selain dari hal itu, apa aja yang jelas yang membuat Bapak itu kan termotivasi buat belajar itu? Atau misalnya Bapak bikin kalau bulan belajar nanti di rumah dibuatin ibu makanan kesukaan kamu, atau mungkin dari guru-guru, mungkin dari matematika, sampai mungkin akan dapat hadiah seperti itu. Itu sih enggak sih, malah itu gini, kalau saya itu kan inisiatif saya sendiri, kayak saya pengen nilai 100 nih, nanti saya memberikan kepada saya pasti akan saya bahagia gitu. Nah, saya pernah mencoba satu hari soal satu masa jangan diapresiasi gitu loh Bu, kenapa dia mau gini terus dikasih coklat, meskipun kayak itu bukan surat keluarga saya, tapi ini saya sendiri gitu loh. Jadi pasti saat itu Mbak Nova merasa senang ya, karena Mbak Nova ini ya kalau saya sekarang ini diberikan sesuatu Mbak Nova udah semangat mengerjakan karena inisiatif Mbak Nova. Nah, dari sini sebenarnya kita udah bisa ya mengambil kesimpulan kalau bisa sama-sama mencari solusi dari solusi Mbak Nova tadi yang digunakan Mbak Nova merasa kalau Mbak Nova inisiatif untuk mendapatkan nilai tinggi sebenarnya membanggakan juga ya Mbak Nova, dan Mbak Nova juga diberikan imbalan sebenarnya tanpa Mbak Nova harus minta. Nah, seperti itu sebenarnya kita Mbak Nova bisa coba untuk setiap pelajaran atau saat belajar Mbak Nova membayangkan saja orang tua Mbak Nova itu kalau di rumah ketika Mbak Nova mengasihkan nilai bagus atau menunjukkan atau Bu atau saya udah bisa saya dapat nilai bagus gitu, atau tadi saya udah bisa mengerjakan gitu ya, tapi mengerjakan saya soalnya susah, itu kan saya orang tua itu pasti mengasih respon yang bagus. Cuma ya semua orang tua kan memang langsung ngasihkan juga kayak coklat atau enggak bikin tas baru gitu. Tapi sebenarnya orang tua itu pasti bangga. Ya itu kayak tadi orang tua itu langsung ngasih berkelanjutan orang gitu. Terima kasih. Nah, jadi dari yang bercerita karena tadi disampaikan, nah itu jadi Mbak Nova itu bisa berpikir hal tadi yang Mbak Nova bisa terima itu kalau Mbak Nova itu sangat senang gitu, kalau Mbak Nova itu pasti bagus gitu, atau menunjukkan nilai yang bagus atau semangat belajar di kelas, belajar ke sekolah. Jadi itu Mbak Nova bisa bayangkan tadi itu ataupun ingatan Mbak Nova tentang Mbak Nova bisa coba itu bisa menjadi motivasi Mbak Nova untuk belajar di sekolah dengan semangat atau untuk meningkatkan motivasi belajar. Jadi Mbak Nova juga sendiri dari sama itu setuju bersama setuju. Nah, atau nanti jurusan sudah sama-sama mencari solusi buat permasalahan Mbak Nova yang Mbak Nova alami, apakah mungkin ada permasalahan yang lain? Permasalahan lain nggak sudah ada. Nanti kalau sudah tidak ada, mungkin kalau Mbak Nova masih ada yang belajar di hati, nanti belum bisa Mbak Nova
Mungkin cukup itu yang bisa disampaikan. Jika masih ada keluhan, Bapak bisa datang di ini atau diskusi salah satu ibu. Jika ada keluhan juga bisa disampaikan sekarang. Jika tidak ada, mungkin bisa kita cukupi. Itu aja. Itu hanya ini Pak yang udah cukup. Mungkin cukup itu yang bisa disampaikan. Jika masih ada keluhan, Bapak bisa datang di ini atau diskusi salah satu ibu. Jika ada keluhan juga bisa disampaikan sekarang. Jika tidak ada, mungkin bisa kita cukupi. Itu aja. Itu hanya ini Pak yang udah cukup. Tidak ada. Terima kasih Bapak sudah berani mengungkapkan dan sudah datang ke Ibu untuk melakukan sesi Ya, terima kasih juga Ibu. Dan kita selalu sebagai saya. terima kasih juga Bapak semangat belajarnya ya. Assalamualaikum. Salam sebentar ya. Kita mengisi evaluasi dari seperti agar Ibu bisa mengevaluasi hasil dari presentasinya. Ini ya, nanti nggak normal dari sini mungkin pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Permisi ya, sudah. Terima kasih Mbak